Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat media anak negeri dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jumpa lagi dengan saya Wuri Handoyo di podcast media anak negeri. Baik, sahabat sekalian, di tengah keberagaman narasi tentang keagamaan, tentang gerakan keagamaan, ada dikotomi ya, yang memisahkan antara semangat keberagamaan dan semangat kebangsaan. Dikotomi ini memunculkan banyak spekulasi dan banyak pertanyaan. Apakah gerakan keagamaan di Indonesia khususnya menjadi satu ancaman bagi negara? Kalau memang benar itu sebagai sebuah satu ancaman, seberapa serius sehingga negara perlu melakukan satu tindakan pencegahan dengan memenjarakan tokoh-tokoh agama? Atau akankah mungkin ada peluang gerakan keagamaan bersama negara berjalan secara beriringan? Atau ada peluang kerjasama antara gerakan keagamaan dengan negara untuk sama-sama membangun bangsa ini sehingga tercapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Baik sahabat media anak negeri dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersama kami telah hadir satu narasumber ya. Beliau adalah dari Humas Khilafatul Muslimin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustaz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, nama Khilafatul Muslimin ini pernah viral ya di tahun 2022 ya. Maka izinkan kami mereview apa kejadian di tahun 2002 berikut ini. Konvoi sepeda motor beratribut Khilafatul Muslimin muncul di Cawang, Jakarta, Brebes, Jawa Tengah, dan Lampung sejak hari Minggu hingga Kamis ramai diperbincangkan. Forum Kerukunan Umat Beragama dari Ormas Islam dan Majelis Ulama Kabupaten Brebes, Jawa Tengah sepakat menolak seluruh kegiatan Khilafatul Muslimin di Kabupaten Brebes. Yang mengindikasikan tentang sesuatu yang sudah disepakati oleh jumhur mayoritas bahwa negara NKRI adalah negara daulah yang berasaskan Pancasila. Maka selain dari itu, maka apa yang telah disepakati bahwa hukum yang ada di Indonesia selain dari itu adalah tidak diperbolehkan. Munculnya konvoi Khilafatul Muslimin di Jakarta, Brebes, dan Lampung, Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas menegaskan khilafah jelas dilarang di Indonesia. Iya, intinya khilafah itu nggak boleh di Indonesia. Indonesia ini sudah sepakat bentuk negara-negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh lagi ada bentuk negara di luar itu. Sementara Abdul Qadir Hasan Baraja Khalifah atau pemimpin Pusat Khilafatul Muslimin menolak Khilafatul Muslimin menentang NKRI. Berdirinya Khilafatul Muslimin bertujuan menyatukan umat muslim maupun non-muslim untuk menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Jadi memang ada satu pertanyaan yang sampai hari ini mengganjal di benak saya dan juga mewakili masyarakat tentunya. Apa sebenarnya alasan yang paling utama setelah kejadian tahun 2022 ini Khilafatul Muslimin itu masih eksis, masih pakai seragam, masih ada kantor pusatnya dan segala macam? Silakan. Iya, saya jawab dengan ayat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kemudian Allah memerintahkan kepada kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya kita beribadah. Jadi kita tetap melaksanakan ibadah. Itu perintah Allah. Ibadah. Oke. Ibadah itu kan luas ya. Sholat itu ibadah, puasa ibadah, zikir ibadah, sedekah juga ibadah. Kemudian senyum juga ibadah, gitu kan. Maka konteks ibadah yang dimaksud oleh Khilafatul Muslimin seperti apa, Ustaz? Ya, saya jawab dengan Al-Quran juga. Allah berfirman dalam surah Al-Imran, Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Jadi
kita berkhilafah ini perintah Allah. Bukan maunya saya, bukan maunya Abdul Qadir Hasan Baraja, perintah Allah. Jadi berpegang teguh kepada tali Allah dan jangan berpecah belah. Maka itulah yang menjadi landasan kita melaksanakan perintah Allah, tidak karena keinginan pribadi saya, gitu. Jadi ya sholat itu memang ibadah, puasa ibadah, tapi ini perintah juga. Ini kan perintah, ya kan? Kalau perintah itu ibadah bukan? Ibadah. Nah, jadi kita ini menjalankan berkhilafah ini atas perintah Allah, bukan maunya saya, bukan maunya Abdul Qadir Hasan Baraja, gitu. Makanya walaupun beliau misalnya di penjara itu mah nggak jadi masalah bagi kami, gitu, karena kita beribadah kepada Allah dalam rangka apa? Mencari ridha Allah, tidak ada yang lain. Gitu. Iya. Jadi kalau begitu, kalau bisa lebih spesifik ya, sebenarnya apa sih visi misi Khilafatul Muslimin, kemudian ke depan seperti apa begitu? Visi misi Khilafatul Muslim sebenarnya apa sih? Kalau pertama visinya ya, kan udah jelas kita bahwa Allah menciptakan manusia untuk beribadah, kan visi itu. Kemudian misinya jelas di situ, di dalam maklumat kita itu ada misi-misinya, ya kan? Dan kemudian lebih pada terkait dengan Al-Quran juga saya menyampaikan, inna arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Jadi untuk rahmat semesta alam, gitu. Misinya itu untuk berbuat kebaikan kepada seluruh, jangankan kepada manusia, kepada binatang pun disebut berbuat kebaikan, apalagi kepada alam semesta ini. Gitu. Jadi ketika Allah ciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu disuruh khalifah itu oleh Allah untuk menjaga bumi. Itu bukan untuk merusak bumi. Sehingga ya kekhawatiran orang bahwa khilafah itu adalah begini begitu itu ya nggak sesuai dengan Al-Qur'an. Maka kita itu menjalankan Al-Qur'an saja dalam rangka mencari ridha Allah, gitu. Oke. Ya. Jadi misi ibadah tadi itu pelaksanaannya dalam khilafah begitu. Berkhilafah karena itu perintah, gitu. Jadi begini, karena perintah itu wa'tasimu bihablillah jami'an, itulah yang menjadi dasar kita berjamaah, gitu. Jadi bukan kita ngarang-ngarang, gitu. Jadi khilafah itu udah ada dalam Al-Qur'an, bukan karangan manusia, bukan karangan Abdul Qadir Hasan Baraja. Itu yang harus dipahami. Oke. Jadi gini, ini pertanyaan kedua yang mengganjal, gitu kan. Jadi tema pembicaraan tentang khilafah itu kan hari ini mulai meningkat ya, dan itu dibicarakan oleh banyak umat Islam, bukan hanya Khilafatul Muslimin, gitu kan. Ada satu kesimpulan atau satu pemahaman umum yang mengatakan kalau khilafah itu ya kekuasaan, gitu kan. Maka dengan adanya kesimpulan tadi khilafah dengan itu adalah kekuasaan, sementara kita sudah berada di dalam negara Indonesia, maka bisa diartikan akan mendirikan negara dalam negara. Ini pertanyaan dari masyarakat, pertanyaan dari umat itu kan. Jadi sebenarnya konsep Islam tentang kekuasaan itu seperti apa sih? Dan bagaimana Khilafatul Muslimin meyakinkan kepada publik bahwasanya nggak akan bikin negara dalam negara, gitu kan? Silakan. Jadi institusi khilafah itu kan milik Allah, ya kan? Harus dibedakan bahwa khilafah itu milik Allah, maka yang namanya kekuasaan itu ya punya Allah. Nah, adapun kita sebagai warga ini, ya, yang berada di dalamnya itu diperintahkan untuk merealisasikan apa yang ada dalam Al-Quran. Contoh, itu kan para nabi kita kan khilafah ala minhajin nubuwah kan. Konsep kita ini. Khilafah ala minhajin nubuwah, khilafah yang seperti nabi-nabi terdahulu. Metode kenabiannya gitu. Jadi ini yang harus dipahami. Jadi kalau kita bicara khilafah ala minhajin nubuwah, kita mengikuti metode para nabi. Kita contoh Nabi Musa. Dia nggak ngerebut kekuasaan. Bahkan dia disuruh izhab ila fir'auna innahu tagha, kata Allah. Datangin Fir'aun, sampaikan tentang dakwah. Ya. Tuhanmu adalah Allah, gitu. Jadi menyampaikan tentang dakwah, gitu. Kemudian nggak terima tuh Fir'aun, sehingga dia diburu-buru tuh, dikejar-kejar. Kemudian dia nggak ngelawan, dia nggak ngelawan kan. Kemudian dia
Akhirnya karena sudah kepepet menyeberangi lautan, karena itu juga perintah Allah, dia belah lautan dengan tongkatnya, dia nyeberangi, dan Firaun kemudian menyusul dan dia tenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sistem ini milik Allah, kemudian ada orang-orang ingin menghancurkan khilafah ini, Allah yang akan mengalahkan mereka gitu, bukan kita. Kalau kita ini hanya menjalankan perintah Allah gitu kan. Jadi kok kita mau mendirikan negara, ya ngapain nih negara gitu. Orang Nabi aja nggak pernah memerintahkan untuk buat sesuatu yang tidak ada gitu. Kemudian contoh lagi Nabi Muhammad misalnya. Ketika dia berada di Madinah, apa dia merebut kekuasaan yang ada di Madinah? Kan enggak. Justru dia berkolaborasi dengan masyarakat yang ada di situ. Ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Kan enggak direbut kekuasaan itu. Ya, sehingga mereka buatlah kesepakatan gitu kan. Tidak boleh mengganggu. Nah, jadi kalau orang mengatakan khilafah adalah negara, ya salah. Khilafah itu adalah jamaah milik Allah gitu. Jadi nggak ada kaitan dengan negara gitu. Jadi kita ini dalam rangka beribadah kepada Allah. Intinya kita bagaimana kita berjalan dalam melaksanakan perintah Allah. Wa'tasimu bihablil jami' wa la tafarraqu. Kemudian dalam aplikasinya kita mengikuti contoh Nabi. Nggak boleh kita merebut sesuatu yang milik orang lain gitu. Iya. Jadi salah kaprah gitu. Ungkapan khilafah negara dalam negara itu ya enggak gitu. Jadi enggak ada contohnya dalam sirah Nabawi juga enggak ada gitu. Jadi kami itu menjalankan itu sesuai dengan perjalanan Nabi. Jadi malah khilafah ala minhaji nubuwah gitu. Jadi ada penegasan di sini kalau saya tangkap ya apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi itu, bahasanya khilafatul muslimin enggak menjamin tidak akan mendirikan negara dalam negara. Iya, saya jamin karena memang tidak ada konsep itu. Terus terkait dengan kekuasaan itu adalah wewenang Allah gitu. Ya itu mah kan qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasya wa tanzilul mulka man tasya. Itu dipergilirkan oleh Allah. Kapan waktunya berkuasa itu mah Allah tentuannya gitu, bukan kita. Kalau kita ini kan menjalankan aja apa kata Allah. Gitu. Jadi sekali lagi bahwa ini bukan rekayasa, bukan asal ngomong gitu. Kita bicara nih untuk membohongi masyarakat, membohongi pemerintah, bukan. Memang itu perintah Allah. Baik. Bukan perintahnya Abdul Qadir Hasan Baraja. Iya. Jadi tadi ya saya menyimak ada sesuatu yang disampaikan bahwasanya khilafatul muslimin memahami khilafah itu apa tadi? Jamaah. Gitu ya. Bukan sebuah semata-mata kekuasaan begitu ya. Baik, berkesesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Pak Zulmar ya sebagai apa Pak? Humas Khilafatul Muslimin. Humas Khilafatul Muslimin. Jadi jejak digital juga mengkonfirmasi bahwasannya apa yang Pak Ustadz sampaikan tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Khalifah ya. Pak Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja. Kita lihat video dari Kompas TV ketika ini. Silakan. Pak Abdul Qadir? Ya. Jadi berarti Anda menjamin bahwa berdirinya Khilafatul Muslimin ini tidak akan melanggar aturan yang berlaku, termasuk tidak akan anti Pancasila dan NKRI, meskipun Menak sendiri menyatakan bahwa khilafah jelas dilarang di Indonesia. Kan saya sudah jelas menyatakan tadi, yang melanggar Pancasila 45 itu kepada warga khilafah, saya kira berdosa, masuk neraka. Terus dibilang tidak akan melanggar Pancasila. Bagaimana kita punya pernyataan seperti itu kok? Maka kasihan ya, karena khilafah penafsirannya di pemerintah dan ulama pada umumnya yang gagal menegakkan kekhalifahan itu 1924, itu pandangannya berbeda. Mengeluarkan khalifah untuk merebut satu kekuasaan negara kan. Nah, pendapat ini akan kita hapuskan dengan siapa muslimin. Maka sebentar. Saya ke Pak Islah. Nanti dulu setiap bulan kita maklumat itu kita edarkan ke seluruh negeri ini supaya orang jangan tertipu dengan penafsiran tadi. Baik, saya ke Pak Islah. Pak Islah, Pak Abdul Qadir sudah menjamin. Tahan dulu Pak Abdul, izin. Iya. Pak Islah, Pak Abdul Qadir sudah menjamin bahwa Khilafatul Muslimin ini akan taat aturan pemerintah, tidak anti NKRI dan tidak anti Pancasila. Apa yang menjadi terus fungsi dan kekhalifannya Abdul Qadir Baraja ini apa kalau begitu?
Dia kan membuat struktur negara dalam negara. Ini jelas bertentangan dengan hukum-hukum normatif di negara kita. Makanya diam. Saya ketika Tahan Anda dulu Pak bicara Abdul tadi Qadir, saya tahan diam. dulu Pak Abdul, silakan. Pak Islah silakan selesaikan dulu. Kita udah tahu strukturnya. Di setiap daerah-daerah, ini punya amir-amir daulah ini di setiap wilayah. Bahkan ada amir safar segala macam. Kita sudah tahu ini strukturnya. Saya posisi ada di Brebes. Ini semua sudah kita sedang teliti semua strukturnya seperti apa. Modus-modus kelompok seperti ini memang selalu bertakia seolah-olah dia berdiam di balik kedamaian. Ini kita tahu kok, ini eskalasinya menuju satu abad 2024 nanti kok. Ini adalah modus-modus dari gerakan-gerakan separatis, gerakan segregatif atas nama agama. Ini adalah penunggang-penunggang agama yang sudah terjadi berabad-abad. Ini temuan yang Anda temukan ya? Saya harus mengatakan faktanya seperti itu. Fakta yang Anda temukan. Ini menjadikan dirinya khalifah, menjadi pemimpin. Dia ini ingin menjadi pemimpin tandingan di dalam negara. Baik, kita tadi udah saksikan debat panas antara Bapak Islah Bahrawi dengan pimpinan Khilafatul Muslimin ya. Ini terjadi tahun 2022. Yang mana kemudian Pak Islah Bahrawi tadi menyatakan ini menuju pada 2024 dan hari ini sudah lewat 2024, 2025 ya. Jadi apa yang Pak Ustadz tadi sampaikan berkesesuaian dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan dari Khilafatul Muslimin ya. Dan itu ternyata masih belum cukup meyakinkan ya. Masih belum cukup meyakinkan publik. Jangan-jangan ada agenda tersembunyi. Bahkan tadi muncul istilah itu matakia, itu modus dan segala macam. Bagaimana Khilafatul Muslimin menanggapi persoalan ini? Jadi memang intinya itu kita itu harus beriman ya. Jadi sesungguhnya omongan itu, orang beriman itu omongan itu dipegang. Ya. Karena kalau orang beriman itu berbicara, dia memang dengan hatinya dan tindakannya. Jadi kalau bilang takiyah, mungkin yang menuduh itu yang biasa takiyah, biasa berbohong gitu kan. Kalau levelnya seorang pimpinan Khilafatul Muslimin dia berbicara bohong, itu kan nggak masuk akal. Masa dia seorang yang mengaku sebagai khalifah kemudian berbicara di depan khalayak raya kemudian dikatakan itu takiyah, kan nggak masuk akal. Kalau kita mengaku beriman, kan ada dua tuh iman itu ya. Kalau dia berbicara kan dia akan benar. Kalau dia dikasih amanah dia akan menepati amanah. Kalau dia berjanji dia akan melaksanakan janjinya. Nah kalau orang munafik itu kebalikannya. Kalau orang munafik itu kalau dikasih amanah dia khianat. Kalau dia berkata bohong. Kalau dia dikasih dikasih jabatan dia mengkhianati jabatannya. Gitu. Jadi ini kan udah jelas gitu. Secara gamblang kan bahwa kita Khilafatul Muslimin tidak bertentangan dengan Pancasila. Tidak bertentangan dengan negara NKRI ini. Justru bahkan mengatakan kalau ada warga Khilafatul Muslimin yang tidak melaksanakan Pancasila masuk neraka coba. Sampai begitu omongannya. Kenapa kau bisa masuk neraka? Ketuhanan yang Maha Esa, kan gitu. Satu ayatnya. Dia harus punya Tuhan satu. Dan dia harus melaksanakan perintah Tuhannya. Kita sebagai orang Islam sholat. Coba kalau nggak sholat, masuk neraka nggak? Neraka. Itu. Jadi begitu juga dengan orang Nasrani. Dia kalau nggak ke gereja, nggak ibadah di gereja, dia masuk neraka juga menurut keyakinan mereka kan gitu. Jadi apa yang menjadi publik tidak mempercayai omongan seorang yang beriman, yang mengaku dia sebagai pemimpin Islam, kemudian berbicara bohong kan nggak mungkin. Maka kami yang ibarat sebagai pembantu-pembantu beliau ini itu tetap menyuarakan apa yang disampaikan khalifah gitu, tentang bahwa kita tidak bertentangan dengan negara gitu. Dan itu memang yang kita lakukan di sekarang ini, nggak ada gitu. Apa bentuknya? Kita istilahnya merongrong negara, nggak pernah demo, nggak pernah ngusikin apa yang dikerjakan pemerintah, kan nggak pernah. Apa pernah kita nggak cocok dengan pemerintah? Kan nggak pernah ngomong.
Terus kenapa kita selalu dituduh dengan narasi-narasi kita nggak cocok dengan Pancasila? Kan aneh. Sementara orang yang bisa ngerong-ngerong negara itu bagaimana gitu? Kita kan nggak pernah demo, nggak pernah ibaratnya kita menentang apa yang dibuat oleh pemerintah. Ya silakan mereka membuat aturan, silakan. Kita menawarkan. Oke. Gitu. Jadi iya baik. Luar biasa itu fitnahnya itu. Ya terima kasih. Artinya kemudian dikotomi ya tadi saya sampaikan di awal, dikotomi antara semangat keagamaan dan semangat kebangsaan yang kemudian di situ menimbulkan spekulasi bahwa gerakan keagamaan itu adalah ancaman bagi negara. Itu tidak berlaku bagi Khilafatul Muslimin. Tidak berlaku. Tidak berlaku ya. Dan itu kita buktikan. Oke. Bukan hanya mulut kita ya, tapi kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pernah nggak Khilafatul Muslimin itu melakukan keonaran gitu loh. Misalnya di kampung-kampung buat kerusuhan, melakukan suatu tindakan-tindakan yang membuat masyarakat resah. Kan nggak pernah. Terus atas dasar apa tuh kita dituduh dengan hal narasi-narasi yang seperti itu gitu kan? Karena mungkin ya ada sekelompok orang yang menarasikan khilafah negara, itulah yang terus disematkan kepada kita. Itu loh masalahnya gitu. Ya. Oke. Jadi sahabat media anak negeri di manapun berada, inilah pentingnya karena kami sebagai bagian dari media anak negeri ya, sebagai bagian dari anak bangsa ini, saya pikir perlu menghadirkan satu ruang diskusi yang jernih ya, yang bisa memotret keberadaan satu organisasi dengan tepat gitu kan, sehingga tidak ada lagi persepsi-persepsi negatif ya. Yang kesimpulannya ada satu peluang, ada satu kemungkinan gerakan keagamaan itu bisa berjalan beriringan dengan negara. Baik, kembali kepada narasumber kita, Ustaz Anwar. Jadi kita sekarang bicara tentang kebangsaan. Ya, siap. Bagaimana Khilafatul Muslimin mendefinisikan diri ya sebagai bagian dari bangsa Indonesia ini, memiliki peran ya sebagai bagian daripada bangsa Indonesia ini, sehingga kemudian bisa berdampingan ya. Karena memang Khilafatul Muslimin kan sementara ini pusatnya kan ada di Indonesia. Ya. Bagaimana Khilafatul Muslimin mendefinisikan dirinya sebagai bagian daripada bangsa Indonesia ini? Silakan, Ustaz. Kalau kita bicara khilafah itu kan dia perintah Allah ya. Ya. Jadi dia di atas itu ya. Jadi terkait dengan Khilafatul Muslimin, khilafah itu adalah perintah Allah. Maka warganya atau orang-orang yang di dalam yang menjadi anggotanya itu memiliki kewajiban untuk di dalam berada di negeri siapapun. Apalagi sekarang kita berada di negeri Indonesia misalnya. Sebagai warga ya. Sebagai warga Khilafatul Muslimin, dia wajib untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau dia wajib untuk melaksanakan suatu yang memberikan kontribusi kepada negara ini. Kemudian kita bisa melihat ya contoh konkretnya dari kontribusi kita kepada bangsa ini, ya kan? Kontribusi yang jelas, artinya kita benar-benar melaksanakan secara individu pribadi kita mendirikan pondok-pondok, pondok-pondok tradisional gitu, bukan pondok-pondok modern. Ini juga yang harus dipahami. Jadi kita mengajak masyarakat, ayo anak-anaknya mau kita didik menjadi generasi Qurani, ya masuk ke pondok-pondok kita, dan itu kita gratiskan. Itu kontribusi yang luar biasa. Dimana jarang gitu ada pondok yang bisa di situ kita makan, belajar, kita gratiskan. Gitu. Dan itu terlaksana ya? Itu terlaksana di seluruh Indonesia ini ada perwakilan pondok-pondok kita. Ada di Aceh, ada di Papua, ada di Sulawesi, ada di Kalimantan, ada di Jawa, di Sumatera. Jadi jelas kontribusinya. Kemudian dari sisi sosialnya, kita memberikan suatu kontribusi terkait dengan masalah kesehatan gratis melalui Tibun Nabawi, karena itulah ajaran Rasulullah kepada kita gitu. Kita mengajak, kita membuat suatu kegiatan-kegiatan ke masjid-masjid, kemudian ke masyarakat-masyarakat untuk mereka
kalau ada yang sakit bisa berobat kepada Khilafatul Muslimin, dan itu digratiskan juga gitu. Ya, kemudian yang lainnya juga kita seperti ada bencana, ya kita juga terlibat gitu untuk membantu saudara-saudara kita yang terjadi bencana. Jadi kontribusi kita itu jelas, konkret. Nggak asal kita ngomong kita ingin melakukan sebuah tindakan konkret dalam merealisasikan bagaimana kita berkontribusi kepada bangsa ini, kita buktikan. Oke. Iya, jadi silakan kalau nggak percaya coba kita cek, ada gitu. Iya. Iya. Artinya kemudian sesuai dengan misi yang tadi disampaikan, ibadah rahmatan lil alamin, Khilafatul Muslimin berperan ya, artinya beraktivitas di masyarakat dengan apa yang tadi Pak Ustadz sebutkan gitu kan, sebagai bagian daripada bangsa ini, sehingga kemudian mengambil peran-peran sosial seperti tadi. Betul. Gitu ya. Baik, begini Ustadz, kalau kita lihat dalam konteks kebangsaan ya, keindonesiaan, jadi memang Indonesia ini secara geografis itu negara kepulauan gitu kan, banyak pulau-pulaunya gitu kan, bersuku-sukunya juga banyak, agamanya juga banyak gitu kan, kemudian juga kearifan lokalnya juga mungkin masing-masing daerah beda-beda gitu kan. Maka gambaran dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rete itu menggambarkan keberagaman yang ada di Indonesia. Maka kemudian Indonesia merasa perlu untuk mengikat semuanya tadi dengan satu falsafah atau satu semboyan Bhinneka Tunggal Ika gitu kan. Bagaimana peran Khilafatul Muslimin dalam upaya mewujudkan kerukunan umat yang ada di Indonesia ini, sehingga kemudian konflik-konflik keagamaan, konflik-konflik yang atas dasar suku, ras dan segala macam itu bisa diminimalisir. Silakan Ustaz. Jadi secara keindonesiaan ya, secara keindonesiaan ya, kan ada dalam Pancasila itu Persatuan Indonesia. Kan itu sebagai landasan. Itu kan kalau sikapnya kecil. Kalau sikapnya besar itu Al-Qur'an itu udah mengajarkan. Iya, sudah mengajarkan bahwa tidak boleh yang namanya bersatu itu rahmat. Yang namanya berpecah belah itu azab. Itu hadis Rasul itu. Prinsip ya. Prinsip. Al-Qur'an juga mengatakan berpecah belah itu azab, itu kata Allah gitu. Nah, maka oleh karena itu kita dari Khilafatul Muslimin itu ya justru bersinergi dengan negara ini untuk menyatukan. Kalau negara hanya sekedar sekupnya Indonesia, lokal. Kalau Khilafatul Muslimin sekupnya dunia, menyatukannya. Sebagaimana juga tadi perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Gitu. Jadi perintah itu dari Allah, bukan perintahnya satu orang. Gitu, perintah Allah. Maka kalau kita dikatakan justru memecah belah gitu, atau itu juga pernah terjadi di masa dahulu, gitu ya. Jadi ketika Rasulullah itu mengajak orang untuk bersatu, itu dianggap oleh Abu Jahal, Abu Lahab, ini Muhammad ini memecah belah umat, gitu, ya kan? Padahal kan Rasulullah itu mengajak supaya mereka itu selamat dunia akhirat, bersatunya dalam sebuah kepemimpinan Rasulullah, supaya selamat dunia akhirat, gitu. Tapi dianggap oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Rasulullah ini, Muhammad ini memecah belah umat, gitu. Cara pandang daripada Abu Jahal, gitu. Maka kenapa kita bersikeras, kita terus menyuarakan ini? Karena ini perintah Allah, bukan perintah siapa-siapa. Makanya kita terus untuk menyampaikan, mendakwakan ini kepada umatnya, ayo bersatu dalam sistem khilafah ini. Oke. Gitu. Jadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa, nah dicontohkan juga oleh Nabi pada saat ketika di Madinah, kan seperti yang saya sampaikan tadi. Di Madinah itu ketika Rasulullah datang, ada yang namanya Abdullah bin Ubay, ya kan? Abdullah bin Ubay itu awalnya mau diangkat jadi pemimpin dia oleh umat masyarakat di Madinah itu kan. Dulu bukan Madinah namanya, Yastrib. Ya. Ketika Nabi Muhammad datang ke situ, kemudian masyarakat yang tadinya sudah mau istilahnya mengangkat sebagai
pemimpin Abdullah bin Ubay, nggak jadi karena ada seorang yang lebih berwibawa gitu kan, lebih bisa membawa kedamaian gitu. Maka akhirnya mereka memberikan satu tampuk kepemimpinan kepada Nabi gitu untuk mengelola Yastrib itu. Nah di dalam ruang lingkup di negeri Yastrib itu masih ada orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi gitu. Jadi ada bersuku-suku juga, ada suku Aukhrat, ada Khuzrat kan, ada suku-suku. Kemudian bagaimana Rasulullah menyatukan mereka itu? Ya itulah dibuat perjanjian yang disebut Piagam Madinah. Nah, Abdul Qadir Hasan Baraja pernah menyampaikan Indonesia ini ada tuh Piagam Madinahnya juga. Gitu. Dengan adanya Pancasila dan ada Undang-Undang Dasar 45 tadi. Itu adalah bagian daripada kesepakatan. Kesepakatan yang harus kita sama-sama jaga gitu loh. Jangan ketika saya orang Nasrani, kemudian Nasrani beribadah, ya harus dijaga, nggak boleh diganggu. Tapi kita juga nggak boleh ikut-ikutan untuk merayakan juga. Karena dalam Al-Quran jelas lakum dinukum waliyadin, agamaku agamamu. Jadi kita nggak boleh mencampur adukan. Kita tidak toleransi karena nggak ikut mereka ikut Natalan, ya salah. Ya kalau mereka Natalan, kita jaga supaya Natalan itu aman, jangan diganggu, jangan dibom, jangan dirusak itu. Maksudnya gitu. Jadi toleransi beragama itu membebaskan siapa saja beribadah. Itu namanya sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan Pancasila, sesuai undang-undang itu loh maksudnya. Jadi kadang-kadang kita ini berlebihan. Seolah-olah Khilafatul Muslimin itu nanti kalau dia besar, nanti dia berkuasa, dia akan melarang-larang orang. Itu kan, itu istilahnya sebelum terjadi orang udah negatif dulu berpikirnya. Gitu. Ya baik. Jadi saya menangkapnya potret Yastrib ya, potret Madinah pada saat itu sebagai sebuah role model bagi sebuah komunitas dengan keberagaman tadi. Itu ternyata bisa seiring sejalan dengan dengan konsepsi kebersamaan persatuan tadi. Gitu kan ya. Yang ini mungkin satu pertanyaan ya, satu pertanyaan dari masyarakat yang memang perlu penjelasan. Kira-kira nanti bagaimana umat non Muslim terhadap khilafah ini, apa kemudian digebukin atau dan bagaimana dengan keyakinan mereka tadi sebagaimana tadi diungkapkan. Mungkin perlu dipertegas sehingga kemudian kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya ya Khilafatul Muslimin memang menunjukkan tadi yang Ustadz sampaikan, sikap toleransi, kerukunan beragama dan segala macam. Silakan Ustadz, mungkin lebih spesifik Ustadz. Ya, lebih spesifiknya gini. Kalau di maklumat itu kan jelas. Jadi anggota Khilafatul Muslimin itu baik orang Muslim dan non Muslim. Artinya orang-orang yang ada di Khilafatul Muslimin bukan hanya orang Muslim. Jadi orang-orang non Muslim juga bisa masuk ke dalam keanggotaan Khilafatul Muslimin dengan syarat mereka mengikuti aturan-aturan yang ada dalam kehidupan kita dalam berjamaah ini gitu. Jadi terbuka ya. Terbuka gitu. Jadi kalau kita kemudian dianggap nanti dengan warga bukan Khilafatul Muslimin kita singkirkan, yang enggak lah. Apalagi mereka adalah ciptaan Allah. Jadi ciptaan Allah itu semuanya sama di hadapan Allah, kecuali orang yang bertakwa. Gitu. Begitu. Baik. Tadi ada penyampaian peran serta dan kontribusi Khilafatul Muslimin secara nyata gitu kan. Maka mungkin bisa disampaikan sesuai dengan permintaan dari narasumber untuk peran dan kontribusi Khilafatul Muslimin dalam bentuk amaliyah atau kontribusi di masyarakat. Ya, bisa kita lihat ya nanti di tayangan ini kan. Nah, kegiatan-kegiatan kita. Ini cerita apa ini Ustadz? Ini di Aceh ini ya. Jadi kita langsung terjun tuh. Jadi kita tidak keluar-keluar di media, kemudian kita menyampaikan bahwa Khilafatul Muslimin berbuat, tidak. Ya, ini cukup untuk kontribusi untuk kalangan kita sendiri aja gitu. Karena kita khawatir kalau kita sebar-sebarin itu nanti nilai keikhlasannya
akan hilang itu. Oke. Jadi kita memberikan suatu bantuan atau kita melakukan suatu amal soleh itu hanya Allah yang kita berharap ridhonya gitu. Jadi ini kejadian belum lama ini Ustadz Iya ya? baru kemarin ini. Pas waktu ini ya, pas di Aceh. waktu bencana, ya, bencana itu ya, di Aceh. ya. Ada juga yang di Medan, cuman nggak kita expose karena ini file-filenya situasi nggak di ada Aceh, ya. gitu. Ada juga yang di Medan. Gitu. Iya. Kalau kontribusi lain di bidang pendidikan, di bidang Ya coba ada sosial. yang di bidang pendidikan. Ada juga. Ada ya. Iya baik. Jadi kesimpulannya memang secara aktif ya, secara aktif Khilafatul Muslimin berperan di masyarakat ya sesuai dengan misinya rahmatan lil alamin. Insya Allah begitu. Jadi kalau kita dinarasikan, disudutkan dengan apa ungkapan-ungkapan menunjukkan kita anti NKRI, kemudian kita ingin buat negara itu ya nggak sesuai dengan yang kita lakukan. Dan itu dibantah ya? Dibantah. Bukan hanya oleh saya, tapi oleh Khalifah sendiri. Oke, siap. Jadi terus begini, Pak Ustadz, menarik ini kita diskusinya nih. Ini akhir tahun ya, tahun 2025, akhir Desember gitu kan. Maka kalau kita baca di media-media sosial, di media-media apa itu kayak Facebook segala macamnya itu, kita temukan satu narasi ya, satu narasi bahwasannya dalam refleksi akhir tahun misalnya, dalam refleksi akhir tahun memang kelihatannya Indonesia ini dalam keadaan yang kurang baik. Dengan bencana alam di Sumatera yang kita saksikan betapa hebatnya gitu kan, sampai kemudian ada satu kota di Aceh yang seperti kota zombie gitu kan itu satu fakta yang memang kita temukan di media gitu kan. Juga kemarin ada yang saya dengar ada yang ngomong ini terjadi bencana multidimensional dari sisi politiknya, ekonominya, sosial budaya, kemudian juga mungkin ke masyarakatannya gitu kan. Pokoknya intinya Indonesia ini dalam keadaan yang kurang baik. Maka bagaimana kemudian Khilafatul Muslimin memiliki satu konsep ya, konsep membangun bangsa ini seperti apa gitu kan. Kalau memang Khilafatul Muslimin sepakat dengan narasi-narasi bahwasanya Indonesia hari ini butuh perhatian, butuh kontribusi dari umat secara keseluruhan untuk menuju satu situasi yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan Ustaz. Ya, ini menarik ini. Jadi kan Allah yang menciptakan langit dan bumi, ya kan? Allah yang menciptakan gunung-gunung, Allah yang menciptakan lautan, Allah yang menciptakan. Ya kan? Kemudian Allah juga memberikan petunjuknya gitu. Bagaimana cara ngelola bumi ini. Bukan hanya dia menciptakan langit bumi, bukan hanya menciptakan manusia, tapi Allah juga menciptakan turunannya gitu. Artinya sebelum Allah menciptakan bumi, sebelum Allah menciptakan manusia, Allah sudah ciptakan dulu yang namanya Al-Qur'an gitu. Ya, Ar-Rahman alam Al-Qur'an. Kan Al-Qur'an dulu sudah ada sebelum khalaqal insan, ya kan? Sebelum manusia udah diciptakan dulu oleh Allah. Al-Quran dulu, petunjuk dulu. Sebelum kita manusia itu, sebelum dia membuat pesawat, itu kan dibuat dulu rancangannya sebelum jadi pesawat kan? Nah begitu juga manusia ini. Kalau manusia itu menjalankan sesuai dengan petunjuk Allahnya, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan manusia, nggak akan terjadi kerusakan di muka bumi ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena dia mengikuti apa yang diperintahkan Allah, menjaga kelestarian. Gunung-gunung itu dijaga karena dia sudah diciptakan Allah sesuai dengan fungsinya. Gunung itu diciptakan Allah supaya tidak terjadi gempa. Pasak ya kalau pasak kan. Kemudian dia ditanamin tanaman yang besar-besar itu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menjaga air. Ya. Nah, kemudian oleh manusia dia nggak ngikutin aturan Allah tadi, gitu kan, akibatnya apa ya itu main tebang, nggak mikirin tentang bagaimana akibat dari perbuatan itu. Itulah yang terjadi sekarang karena tidak mengikuti kembali kepada yang menciptakan manusia itu sendiri. Jadi kalau mau
negara ini, bangsa kita ini menjadi negara yang baldatun thayyibun warbun ghafur itu kembali kepada yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Al-Qur'an. Oke. Kenapa? Karena Pancasila itu udah di dalam Al-Qur'an udah ada. Undang-undang dasar negara itu udah ada dalam Al-Qur'an gitu. Berkesesuaian lah ya. Iya, artinya kalau yang digunakan itu Al-Qur'annya, saya tidak bisa membayangkan ketika sang pencipta ini melihat hamba-hambanya itu tunduk kepada perintahnya, kemudian menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Aduh, ini kayaknya negara ini agak makmur luar biasa. Nggak akan ada kelaparan, nggak akan ada sesuatu yang seperti yang kita dengar, ada kemiskinan, nggak akan terjadi. Orang Nasrani dia akan bebas dengan agamanya, beribadah. Jadi dibebaskan dengan sebebas-bebasnya gitu. Kalau menggunakan landasannya Al-Qur'an. Jadi kita ini, ayo loh, kalau kita memang agar negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibun, kembali kepada yang memiliki bumi dan langit ini. Itu konsepnya cuman itu. Maka kita Khilafatul Muslimin menawarkan. Kita menawarkan, namanya kan menawarkan. Ayo loh, kalau mau kita menjadi orang-orang yang diselamatkan Allah, bukan hanya di dunia diselamatkan, tapi di yaumil kiamat. Karena nanti kita akan ditanya sama Allah. Masing-masing, apalagi kami yang membawa misi rahmatan alamin, akan ditanya, udahkah kalian sampaikan kepada mereka sebagaimana Allah merintahkan tadi Musa kepada Fir'aun, izhab ila fir'auna innahu tagha, kata Allah. Itu sampaikan gitu. Hanya menyampaikan aja, nggak diterima ya itu mah urusan mereka. Kan kita kan nggak ada paksaan gitu. Iya, dalam Al-Qur'an juga la ikraha fiddin. Qad tabayyana minal ghayy. Tidak ada itu dipaksa. Terserah aja. Kan setiap manusia itu dalam undang-undang diberikan kebebasan menyampaikan pendapat. Nah, kita menyampaikan pendapat kita. Ya, itu kan bebas kan menyampaikan pendapat mah. Ya. Dan itu di istilahnya dilindungi undang-undang. Gitu. Jadi kita menyampaikan pendapat kita kepada pemerintah itu dalam rangka kasih sayang. Saking kita sayangnya sama pemerintah ini, kita sampaikan loh, ini loh kalau mau selamat kita. Nanti kita ini semua jabatan ini nggak ada artinya. Yang mau jadi presiden paling 5 tahun, tambah lagi 10 tahun, itu nanti jadi orang biasa. Nanti kalau di hadapan Allah ditanya sama Allah, apa yang sudah kamu lakukan jadi pemimpin? Umar bin Khattab itu ketika dia datang keliling-keliling di satu negeri itu, ada ibu-ibu yang sedang menggodok yang isinya ternyata batu gitu. Gitu ya. Sehingga Umar bin Khattab membanggul, ada contoh lah itu, kita ada orang manggul-manggul kan, ya mungkin dia menyontai itu mungkin. Ya, dia kemudian datang sampai begitu. Kemudian apa kata Khalifah Umar bin Khattab? Kalau ada lubang tengah jalan itu, kemudian ada keledai yang terprosok gara-gara itu, Umar bin Khattab bertanggung jawab. Seperti itu tanggung jawabnya seorang pemimpin di hadapan Allah nanti itu. Jangan main-main jadi pemimpin, itu nggak gampang. Yang pertama masuk neraka itu pemimpin. Nah, kita sebagai Khilafatul Muslimin itu sayang gitu. Ini menyampaikan kepada pemerintah ini supaya jangan salah gitu. Nah, itu. Ya, baik. Jadi intinya Khilafatul Muslimin membuka diri ya untuk bisa berkolaborasi, untuk bisa berjalan beriringan ya, dengan pengambil kebijakan ya di negara ini. Bagaimana sama-sama kita membangun satu bangsa, satu masyarakat yang adil, makmur, sesuai dengan amanah daripada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan kembali kepada aturan-aturan Allah, Al-Quran tadi gitu. Itu maksudnya. Terima kasih Ustadz, banyak penjelasan yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan ini juga bisa mencerahkan sahabat media anak negeri dimanapun berada. Amin. Terakhir Ustadz, apa harapan dari Khilafatul Muslimin kepada masyarakat dan bangsa kita? Silahkan Ustadz. Harapan kami dari Khilafatul Muslimin terkait dengan keberadaan kita di negara ini,
ya kita ini ingin berkontribusi gitu kepada bangsa ini dalam hal kita ingin menyelamatkan bumi ya, dari ya bencana-bencana. Nah, jadi kita Khilafatul Muslimin ini, keberadaan kita ini, insya Allah karena kita adalah pelanjut ya daripada risalah kenabian, maka insya Allah Allah akan menurunkan rahmatnya gitu. Ya, maka kita berharap ya janganlah kita dipojokkan dengan narasi-narasi yang kurang pas dengan yang sesungguhnya ada dalam diri kami gitu. Artinya kalau ingin tahu tentang Khilafatul Muslimin ya bertanya kepada orang Khilafatul Muslimin. Jangan bertanya sama orang yang di luar Khilafatul Muslimin, maka narasinya berbeda. Nah, jadi begitu. Jadi kita berharap kepada pemerintah, kepada ulama, kepada tokoh-tokoh agama ya, siapapun ya kalau mau tahu Khilafatul Muslimin ya masuk. Masuk ke dalam, kemudian tanyakan secara detail A sampai Z kita buka karena kita ini Al-Quran, nggak ada kita tutupin. Ya, itu harapan kami seperti itu, Ustaz. Siap ya. Terima kasih Ustadz atas kebersamaannya. Mudah-mudahan diskusi kita kali ini bisa memberikan pencerahan kepada semua sahabat media anak negeri dimanapun berada di bumi Indonesia yang sangat luas ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote ya. Cukup sekian kebersamaan kita kali ini. Saya Wuri Handoyo, mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga Allah memberikan ampunan untuk kita semuanya. Momennya akhir tahun, kita sama-sama minta ampunan kepada Allah SWT dan juga minta dibukakan keberkahan sehingga bangsa kita yang kita cintai menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ya, Masya Allah.